Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah upah kerugian dari perjudian. Ayat inti 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Hanya dengan biaya proses $17,95 AS dan saya mungkin memenangkan undian. Saya tidak berjudi, bukan? Apa yang salah dengan tiket lotre? Perjudian adalah hiburan yang tidak berbahaya, tidak masalah. Statistik mengatakan sebaliknya. Di Amerika saja, dengan lebih dari 2/3 populasi perjudian dan lebih dari 15 juta penjudi bermasalah dan secara mental sudah ketagihan. Dampaknya sangat besar. Apa yang salah dengan perjudian? Rokok, alkohol, dan narkotika bersifat adiktif. Itu memicu koneksi yang mengubah pikiran antara zat dan pengurangan rasa sakit. Perasaan kesenangan atau kegembiraan yang memacu adrenalin. Rasanya menyenangkan dan bingung. Maafkan permainan kata-kata ini. Sebelum orang tersebut menyadari apa yang terjadi, mereka harus mencoba lagi dan lagi. Tetapi dosis kedua atau ketiga tidak cukup menimbulkan sakau yang sama, sehingga dosis berikutnya lebih cepat dan atau lebih besar, dan penggunaannya mulai tenggelam dalam kecanduan, sehingga hanya mengandalkan kemauan keras saja biasanya tidak bisa mengatasinya. Tidak semua orang menyerah pada koneksi bahan kimia ini, namun sampai Anda terjebak, Anda tidak benar-benar tahu apakah Anda memiliki gen berisiko besar atau tidak. Sama halnya dengan perjudian. Perjudian biasa seringkali memicu obsesi dan kecanduan yang mirip dengan narkoba. Penjudi kompulsif melaporkan aliran adrenalin dari antisipasi dan kegembiraan melempar dadu, dan panggungnya sudah dipersiapkan untuk kejahatan yang terkait, kebangkrutan, pencurian, narkoba, kekerasan keluarga, perceraian, bunuh diri, dan kegiatan kriminal. Dalam kata-kata George Washington, perjudian adalah anak dari keserakahan, saudara dari ketidakadilan, dan bapak dari kejahatan. Perjudian adalah pencurian yang sah, yang mengambil dari orang miskin dan menghasilkan segelintir orang kaya. Sebuah prinsip egois yang sepenuhnya bertentangan dengan seruan Yesus untuk saling mengasihi dan mendukung. Umat Kristen mula-mula berbagi harta benda mereka. Lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45. Jangan mengingini, artinya tidak ingin memiliki hak orang lain. Itulah yang diinginkan para penjudi. Efesus 5 ayat 5 kembali mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang tamak yang mendapat warisan dalam kerajaan Tuhan, dan menaruh kepercayaan pada sesuatu yang kebetulan bertentangan dengan kepercayaan Kristiani kepada Tuhan sebagai pemberi segala anugerah yang baik dan sempurna. Nasihat Charles Simeon, seorang pendeta Amerika abad ke-19, masih terdengar benar. Melempar dadu yang terbaik adalah membuangnya. Tuhan, bantulah saya untuk menjadi pengelola yang baik atas waktu dan uang yang telah Engkau berikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau boleh berikan waktu yang indah bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menolong kami untuk bisa menghindari perjudian. Dan Engkau akan memberkati kami
agar kami boleh hidup sesuai dengan berkat yang Tuhan anugerahkan oleh karena kesetiaan kami kepadamu. Engkau akan berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, mampukan kami beraktivitas dengan cara yang benar, dan biarlah sukses sorga kami boleh peroleh. Kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan memohon kiranya Engkau akan tuntun kami ke dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa mohon berkat. Amin.